Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan review lemari es terbaru ya guys. Ini merek LG dengan tipe GNG 372 SLCB. Oke guys, ini tipe LG GNG 372 SLCB ya guys ya. Ini udah smart inverter kompresor. Garansi kompresornya 10 tahun ya guys ya. Seperti ini berbahan stainless. Dan juga fitur andalan dari LG, dia door cooling. Ini bentuk depannya guys ya, berwarna silver. Ini sampingnya juga sudah bercorak kulit jeruk. Seperti ini guys, lebih aman ya guys ya. Mari kita lihat dalamannya. Nah, LG ini desainnya seperti yang dulu ya guys ya, masih tetap sama. Seperti ini guys. Ini terdapat lubang buat membuka refrigerator atau pendingin yang di bawah ya guys ya, seperti ini. Ini yang di bagian bawah juga terdapat lubang juga. Ini guys, lubang buat menarik pintu bagian freezer. Seperti ini guys. Nah, ini freezernya guys. Freezer dari LG tipe GNG 372 SLCB. Ini estimasi harga berkisar 5.600.000 sampai 6 jutaan ya guys. Ini tergantung promo di setiap toko masing-masing ya guys ya. Nah, ini di bagian pintu ini terdapat petunjuk singkat penggunaan lemari es. Jadi sebelum mengatur atau mengoperasikan lemari es ini, alangkah baiknya baca dulu ya guys petunjuk singkatnya. Ini untuk pengatur temperaturnya untuk lemari es 2 pintu tipenya GN 185, 195, 200, 215, 222, 272 sampai 702 ya guys ya. Ini di 2 normalnya. Untuk 422 sampai 452 di 6. Untuk tipe B-nya 602 di 3 ya guys ya. Ini terdapat LED kalau misalkan tipe GN 602 ke atas ya guys ya, atau GN 702 ke atas. Ini untuk kapasitas penuh di 2 GN 185 sampai 372. Untuk tipe A nya yang ada di belakang ya guys, bukan putaran, di 6, atau enggak tipe B nya di 3 untuk GN 602 sampai 702. Nah, ini lemari es 1 pintu 201 331 seperti ini guys. Ini untuk freezer terdapat semua ya guys ya. Kita balik juga. Nah, ini ada persiapan sebelum pengoperasian. Jadi sebelum pengoperasian dilakukan, alangkah baiknya kita atur jarak ya guys ya. Atasnya 30 cm, samping kanan kiri 5 cm, untuk belakangnya 10 cm untuk sirkulasi udara. Nah, seperti ini guys. Atur kemiringan juga, bisa diatur balancingnya bagian kaki. Nah, ini peringatan dan keamanannya pakai tusuk kontak tunggal ya guys ya. Nah, seperti yang dicentang ini. Ini untuk rekomendasi pakai tusuk kontak tunggal, jangan dicabang seperti ini guys. Ini takut arus listriknya nggak stabil. Pasang grounding jika terjadi kebocoran listrik. Gunakan stabilizer bila tegangan tidak stabil, 180 volt sampai 250 volt. Ini penggunaan produknya pertama kali ya guys ya, pertama kali penggunaan produk. Jadi pengoperasian pertama kali diamkan selama 4 jam. Jadi sebelum dicolokin didiamkan dulu selama 4 jam. Jangan dicolokin ya guys ya. Selanjutnya nyalakan selama 2 jam. Jadi ketika udah didiamkan selama 4 jam baru dicolokin 2 jam, itu jangan diisi. Jangan diisi dulu makanan selama 2 jam.
Selanjutnya baru setelah 2 jam diisi makanan. Ini catatannya, kompresor mulai menyala setelah 7 sampai 10 menit setelah kontak disambungkan. Nah, ini ada aturan penyimpanan makanannya. Jangan menyimpan makanan panas menyebabkan pendinginan berkurang. Atur jarak makanan dengan lubang udara agar pendinginan merata. Nah, ini ada kebijakan produknya guys ya. Seperti ini guys. Oke, kita cek bagian dalamnya. Lemari SLG ini masih menggunakan multi airflow. Jadi flow-nya di setiap bagian raknya terdapat flow atau lubang dinginnya guys ya, seperti ini. Ini multi airflow, jadi pendinginannya merata. Nah, ini untuk rekomendasikannya D3 bisa atau enggak 2. Nah, ini moving ice maker, jadi bisa dipindah-pindah ke kiri ke kanan, atau enggak barangkali enggak butuh si ice maker ini, bisa dilepas ya guys ya, dengan cara dicopot dulu ini, baru si moving ice maker dilepas. Nah, ini buat bikin es batunya tinggal tarik aja bagian sini, diisi air. Ketika udah jadi es batu, baru kita putar ke arah jarum jam, nanti akan turun ke bawah ke sini. Baru kita bisa tarik laci ini dan ambil es batunya. Nah, ini seperti ini guys. Nah, ini spek label dari lemari es LG ini guys. Modelnya GNG 372 SLCB, tegangan pengenal 220 volt, arus pengenalnya 1,5 ampere, masukan daya pengenal 90 watt, daya pencair bunga esnya 150 watt, masukan daya pemanas 125, kapasitas kotornya guys, ini 333 liter. Jenis refrigerannya dia R600A, udara ramah lingkungan ya guys ya. Nah, ini ada dimensi kulkasnya. Untuk panjangnya 600 mili, lebarnya 665 mili, untuk tingginya 1690 mm. Ini made in Indonesia guys ya. Nah, dari bahan raknya juga, lemari es ini sudah menggunakan rak tempered glass, jadi lebih kuat, 10 kali lebih kuat dari rak plastik. Oke, gitu. Ini di bagian pintu freezer, ini masih menggunakan plastik juga, sama seperti kulkas lainnya guys ya. Gasketnya juga atau karetnya mudah dilepas. Oke, mudah dilepas dan juga mudah dibersihkan untuk gasketnya. Oke, kita tutup. Kita beralih ke bagian refrigerator atau bagian pendinginan. Nah guys, ini bagiannya guys. Bagian pendinginan terdapat pull out tray. Ini pengaturan suhunya seperti ini guys. Nah, ini juga ada fresh zone, fruit and vegetable. Ini ada door cooling. Ini buat tempat pintunya guys ya. Di bagian tempat bagian pintu atau tempat telurnya juga. Nah, lampunya terdapat di bagian atas guys. Di sini. Ini lampu. Oke, ini lampunya sudah menggunakan lampu LED, jadi lebih terang dan hemat listrik ya guys ya. Berwarna putih. Nih, fitur andalan juga dari LG namanya pull out tray. Ini pull out tray ini menyimpan makanan atau kue-kue. Ini nggak usah jongkok ya guys ya, kita bisa tarik si pull out tray ini, jadi makanan yang ada di belakang pun kita bisa tarik tanpa menjongkok. Oke, ini raknya juga sudah menggunakan rak tempered glass. Ini juga menggunakan rak tempered glass. Rak tempered glass ini terdapat 2 rak ya guys ya, 1, 2, dan satunya pull out tray. Dari pendinginannya juga sama, sudah menggunakan pendinginan multi airflow. Ini flow, ini flow, ini flow, bawah juga flow. Nah, untuk bagian bawahnya ini terdapat suhu pengaturan bagian refrigerator. Yang ke-1 dingin, yang ke-7 sangat dingin. Untuk rekomendasi bisa 5 atau 4. Ini terdapat tulisan 220 volt
per 50 Hz dibuat di Indonesia. Raknya juga sudah menggunakan rak tempered glass. Ini rak tempered glass ya guys ya. Oke, ini bagian bawah atau bagian tempat sayur atau buah-buahan. Ini ada bintik-bintik ini guys. Ini bintik-bintik ini ada fungsinya guys. Ini bila mana ada proses penguapan dari sayuran atau buah-buahan, ini akan ketangkap ke ini, ke bintik-bintik ini ya guys. Jadi nggak akan turun ke bawah, sehingga sayuran atau buah-buahan nggak akan cepat layu atau busuk. Nah ini bila mana Anda suka menaruh banyak sayuran, kita ke kanan, atau banyak fruit atau buah-buahan, kita ke kiri ininya buat sistem kelembabannya. Ini terdapat buku garansi sama stikernya guys ya. Ini stikernya bisa dilepas, ditaruh di garansi. Ini ada 6 tempel buat keperluan garansi juga ya guys ya. Ini keperluan servis juga nanti. Dan fitur andalan dari LG juga, ini sudah door cooling. Apa itu door cooling? Jadi sirkulasi udara dingin pada sisi depan. Door cooling plus, jadi pendinginan lebih cepat 35% untuk kesegaran rata nature press. Jadi pendinginannya dari belakang ada ya guys ya, dari pintu juga ada. Jadi depan belakang, jadi pendinginannya lebih cepat sampai 35%. Ini 35% ya guys ya, kesegarannya merata. Oke, ini nanti ada keluar pendinginan. Nah ini tempat bagian pintu pendinginan. Ini paling atas terdapat tempat telur. Tempat telurnya mari kita hitung ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16 butir tempat telur. Ini bila mana Anda suka menaruh telur di kulkas ini terdapat tempat telur. Ini sudah menggunakan fiber atau plastik, sama fiber atau plastik. Dan bagian bawah tidak ada rak ya guys ya, dikarenakan tempat sayuran atau buah-buahan lebih maju. Oke, untuk informasi aja, untuk menaruh makanan atau minuman itu diminimalisirkan, ditaruh di pintu ya guys ya. Ini supaya si karet ini akan tetap awet. Nah ini dari gasketnya juga, dia mudah dilepas sehingga kita gampang membersihkan si gasket ini ya guys ya. Oke. Oke guys, mari kita colok bagian belakang dari lemari es LG ini ya guys ya. Kita udah colok di stop colokan tusuk kontak. Ini bagian freezernya. Bagian freezernya nggak ada lampunya ya guys ya. Untuk informasi, kulkas ini tipe ini nggak ada lampu. Nah untuk bagian bawah seperti ini guys. Nah ini lampunya sangat terang, udah menggunakan lampu LED, dan juga terdapat di atas seperti ini guys. Jadi yang membedakan lampunya di atas bagian depan ini, bila mana Anda menaruh makanan full dari atas ke bawah, ini akan tetap terlihat. Nah ini ada fungsi utama juga dari lampu ditaruh di bagian depan. Jadi nggak ketutupan makanan. Jadi bila mana lampunya ada di dalam, makanannya full, itu akan gelap. Ini tidak akan terjadi gelap karena lampunya ditaruh di atas bagian depannya guys ya. Seperti ini. Oke guys, sekian dulu review dari saya tentang lemari SLG ini dengan tipe GNG 372 SLCB. Ini harganya berkisar 5,7 sampai 6 juta ya guys ya. Ini barangkali Anda mau membeli, silakan tulis di kolom komentar ya guys ya. Atau bila mana Anda ingin menanyakan produk ini, tulis juga di kolom komentar. Dan bila mana Anda suka dengan channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.